Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'du, hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang paling indah kecuali alhamdulillah. Sebagai seorang hamba sudah semestinya bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan kepada kita berupa iman dan Islam. Tanpa kedua nikmat tersebut mustahil kita bersemangat menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Oleh karenanya kedua nikmat tersebut harus kita jaga dan kita pupuk setiap harinya agar meningkat kualitasnya. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah hasanah di dalam berkehidupan. Beliaulah yang sampai akhir kehidupan mengingat umatnya. Marilah kita selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di mana saja kita berada, dan janganlah kita mati melainkan dalam keadaan Islam. Marilah kita lakukan muhasabah sejauh mana kita sudah merealisasikan nilai takwa dalam kehidupan ini. Masyarul muslimin rahimakumullah. Kita sering mempelajari tentang rukun iman yang 6. Kita hafal di luar kepala tentang iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, hari kiamat, serta qada dan qadar. Itulah yang kita sebut sebagai ilmu akidah. Namun khatib ingin mengajak jamaah sekalian untuk merenung sejenak. Adakah akidah yang kita pelajari itu hanya berhenti sebagai pengetahuan di kepala, ataukah ia sudah meresap ke hati dan menyatu dalam setiap tarikan napas dan langkah kaki kita? Manhaj Muhammadiyah mengajarkan kita bahwa akidah adalah pondasi utama. Tanpa pondasi yang lurus dan kuat, amal saleh setinggi gunung pun tidak akan bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun akidah dalam pandangan Islam bukan sekedar teologis teoritis,
bukan sekedar perdebatan tentang sifat-sifat Allah, melainkan iman yang membuahkan amal. Akidah yang benar adalah akidah yang menghujam kuat di dalam hati, diikrarkan dengan lisan dan dibuktikan dengan perbuatan. Ia menjadi way of life, pola pikir dan kompas yang mengarahkan kemana hidup ini akan dibawa. Jika seseorang mengaku berakidah la ilaha illallah, tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, maka konsekuensinya dia tidak akan takut kepada siapapun selain Allah, tidak akan menggantungkan harapannya selain Allah kepada jin, dukun, jimat atau kekuatan mistis apapun. Kemurnian ibadahnya terjaga hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-An'am ayat 162 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Inilah puncak dari penerapan akidah sebagai pegangan hidup. Segala urusan, baik ibadah mahdhah maupun urusan duniawi, semuanya diniatkan dan disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita bahas lebih mendalam beberapa poin penting tentang bagaimana menjadikan akidah sebagai pegangan hidup kita. Poin pertama adalah akidah pondasi tauhid yang murni. Akidah adalah pintu gerbang utama untuk memahami dan mengamalkan Islam secara kafah. Inti dari akidah adalah tauhid, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam segala aspeknya. Bukan hanya sekedar mengakui keberadaannya, namun juga mengesahkannya dalam rububiyah, penciptaan, pengaturan dan kepemilikan alam semesta. Uluhiyah, hak untuk disembah dan diibadahi, serta asma wa sifat, nama-nama dan sifat-sifatnya yang mulia. Tauhid rububiyah mengajarkan kita bahwa Allah adalah satu-satunya pencipta, pemberi rezeki, pengatur alam semesta. Keyakinan ini menghilangkan segala bentuk ketergantungan kepada selain Allah. Ketika kita sakit, kita tahu penyembuh hakiki adalah Allah. Ketika kita dalam kesulitan, kita tahu penolong sejati adalah Allah. Ini membebaskan jiwa dari belenggu ketakutan kepada makhluk. Tauhid uluhiyah adalah pengakuan bahwa hanya Allah satu-satunya yang berhak disembah dan ditaati secara mutlak. Semua ibadah kita, mulai dari salat, zakat, puasa, haji, doa dan tawakal hingga meminta pertolongan, haruslah ditujukan hanya kepadanya. Inilah titik krusial yang seringkali terkikis oleh praktis-praktis yang menyimpang, seperti meminta-minta kepada kuburan, bergantung kepada benda-benda keramat, atau meyakini kekuatan gaib selain dari Allah. Manhaj Muhammadiyah sangat tegas dalam memerangi segala bentuk syirik dan bid'ah yang merusak kemurnian tauhid uluhiyah ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat untuk menyerukan, sembahlah Allah dan jauhilah taghut. Ayat ini menegaskan misi para rasul adalah menyeru manusia untuk menyembah Allah semata dan menjauhi segala sesuatu yang disembah selain Allah. Tauhid asma wa sifat
adalah keyakinan bahwa Allah memiliki nama-nama yang indah, Asmaul Husna, dan sifat-sifat yang sempurna yang wajib kita imani sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya kabarkan, tanpa tahrif, mengubah, taktil, meniadakan, takyif, mengumpamakan, atau tamsil, menyerupakan. Pemahaman yang benar tentang asma wa sifat Allah akan menumbuhkan rasa cinta, menumbuhkan rasa takut, harap, dan agung dalam hati kita kepadanya. Kemudian poin yang kedua, akidah yang lurus adalah sumber ketenangan jiwa dan ketenangan hati. Di tengah hiruk pikuk dunia, di antara berbagai problema dan ujian yang tak ada habisnya, hati manusia seringkali dilanda kegelisahan, dilanda ketakutan dan kehampaan. Namun bagi seorang mukmin yang memiliki akidah yang kokoh, hatinya akan senantiasa merasa tenang dan tentram. Mengapa? Karena ia yakin bahwa segala sesuatu berada dalam genggaman dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ia tahu bahwa rezeki, jodoh, maut, musibah dan kebahagiaan semuanya telah Allah takdirkan. Ketika musibah datang, hatinya tidak mudah patah karena ia meyakini bahwa di balik setiap takdir ada hikmah. Ketika ia bersedih, ia tahu ada zat yang maha mendengar segala keluhan. Ketika ia berjuang, ia yakin ada zat yang maha memberi balasan terbaik. Keyakinan inilah yang menjadi penawar segala kegundahan, karena ia telah menyerahkan segala urusannya kepada Rabb semesta alam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Poin yang ketiga, akidah adalah kompas penuntun bagi setiap amal perbuatan. Setiap perbuatan, perkataan dan keputusan yang diambil oleh seorang mukmin haruslah berlandaskan pada akidahnya. Akidah yang benar mengajarkan kita untuk mengikhlaskan segala amal hanya untuk Allah semata, bukan untuk pujian manusia, bukan untuk mengejar kedudukan, apalagi untuk mencari keuntungan duniawi semata. Keikhlasan ini adalah syarat utama diterimanya suatu amal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bayangkanlah salat kita, puasa kita, zakat kita, haji kita, bahkan senyum kita kepada sesama, jika tidak dilandasi oleh keyakinan yang kuat tentang Allah dan hari akhir, maka semua amal tersebut tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akidah yang benar membimbing kita untuk selalu bertanya, apakah perbuatan ini diridhoi oleh Allah? Apakah ini sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Di dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 110, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Barang siapa mengharap pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Ayat ini dengan jelas menghubungkan harapan akan akhirat, bagian dari akidah dan amal soleh yang tulus, tidak menyekutukan Allah. Tanpa akidah yang menjadi pegangan, seseorang mungkin berbuat baik, namun motifnya bisa jadi adalah pujian sosial, reputasi, atau tujuan duniawi lainnya. Ini tidak akan memberikan pahala yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Poin yang keempat, akidah adalah benteng kokoh dari berbagai fitnah dan kesesatan. Kita hidup di zaman yang penuh dengan fitnah, gelombang pemikiran asing, ideologi-ideologi yang menyimpang, gaya hidup hedonis, serta serangan terhadap nilai-nilai agama begitu gencar. Tanpa benteng akidah yang kuat, seorang muslim akan mudah terombang-ambing, mudah terbawa arus dan akhirnya tersesat. Akidah yang lurus akan menjadi filter yang menyaring segala informasi dan pemahaman yang masuk. Ia akan menjaga kita dari syirik modern, bid'ah, khurafat, pemikiran liberal yang menggerogoti syariat dan berbagai bentuk penyimpangan lainnya. Ia memberikan kita standar kebenaran yang jelas, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, sesuai pemahaman para sahabat dan ulama salafus salih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu man ya'ish minkum ba'di fasayarah tilafan katsira. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-muhdiyyin 'addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah." Sesungguhnya siapa saja yang hidup di antara kalian setelahku, ia akan melihat perselisihan yang banyak. Maka berpeganglah pada sunnahku dan sunnah para khalifah yang diberi petunjuk setelahku. Gigitlah ia dengan gerahammu dan jauhilah perkara-perkara yang baru dalam agama. Karena setiap perkara yang baru adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah kesesatan. Hadis riwayat Tirmizi dan Abu Daud. Hadis ini menekankan pentingnya berpegang teguh pada tuntunan yang jelas, yaitu sunnah, sebagai benteng dari fitnah dan perselisihan yang muncul di akhir zaman. Sunnah ini sendiri adalah pengejawantahan dari akidah yang murni. Masyarul muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, maka jelaslah bagi kita bahwa akidah bukanlah sekedar teori. Ia adalah intisari kehidupan seorang muslim, pegangan yang menuntun kita dalam setiap pilihan, dalam setiap ucapan dan perbuatan. Mari kita terus mengkaji akidah kita, memperkuatnya dan senantiasa berusaha agar setiap aspek kehidupan kita mencerminkan keyakinan yang tulus dan murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa membimbing kita di atas jalan tauhid yang lurus. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, fattaqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala, inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. أقيم الصلاة.